kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait gejala depresi, dimulai dari pengertian, tanda dan gejala, faktor pemicu dan juga pencegahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian. Gejala depresi adalah gangguan kesehatan mental atau kondisi emosional yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi proses berpikir, perasaan, serta perilaku seseorang. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari gejala depresi. Yang pertama itu ciri-ciri secara psikologis dan yang kedua itu ciri-ciri secara fisik. Baik, yang pertama ciri-ciri secara psikologis, yaitu mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Ini juga perlu diketahui bersama karena bisa jadi problem ini adalah gejala awal dari depresi. Kemudian yang kedua, tidak stabil secara emosional atau cepat merasa tersinggung, bahkan cepat marah ataupun diam saja. Kemudian yang kedua, ciri-ciri secara fisik. Yang pertama itu seringkali merasa lelah. Kalau teman-teman mengalami ini secara terus-menerus dan juga sudah dikasih makan, olahraga teratur, minum vitamin, tetapi merasa kelelahan dan nyeri di badan ataupun tidak nyaman, maka teman-teman perlu memikirkan datang ke dokter jiwa atau psikolog. Kemudian yang kedua itu gangguan tidur. Gangguan tidur ini mungkin tidak semua orang pedulikan. Kalau misalnya ada gangguan tidur, baik kebanyakan tidur yang lebih dari 10 jam per hari, atau misalnya juga kurang tidur kurang dari 5 jam per hari, apalagi itu terjadi sampai 2 minggu. Kemudian yang ketiga itu mengalami pusing atau rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas. Kemudian yang keempat, menurunnya atau meningkatnya selera makan. Kemudian yang kelima, perasaan putus asa. Yang keenam, perilaku menyakiti diri sendiri sampai bahkan ada pikiran atau tentang ide-ide kematian. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor pemicu terjadinya depresi. Yang pertama, mengalami peristiwa traumatis. Sebagai contohnya itu, pengalaman yang menakutkan atau berbahaya yang dapat mengaruhi seseorang secara fisik dan emosional. Yang kedua, memiliki penyakit kronis atau serius. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi jenis obat-obatan tertentu atau terlarang. Kemudian yang keempat, memiliki riwayat gangguan mental. Kemudian memiliki tekanan batin, misalnya karena masalah keuangan, rumah tangga, dan masalah lain sebagainya. Kemudian memiliki pola pikir yang salah. Kemudian yang keempat, cara pencegahan. Yang pertama itu hindari kebiasaan menyendiri, yaitu dengan cara mencari komunikasi yang baik di lingkungan sekitar. Kemudian berolahraga secara teratur. Tujuannya itu untuk hidup lebih santai. Kemudian hindari stres dan juga hindari juga konsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang.